Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd fa insyaallah ta'ala fi hadha sabah hadha al-yawm yawm ats-thalatha as-sabi' min syahr Rajab am sanata alf wa arba'miyah wa khams wa arba'in lil hijrah nuwasil qira'atana fi at-tafsir li Syekh Sa'idi rahimahullahu ta'ala. Kita kembali melanjutkan pembacaan kitab tafsir Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Di mana pada pertemuan yang lalu kita masih pada pembacaan ayat 27, 26, 27 terkait sifat-sifat orang-orang fasik. Di situ juga disebutkan bahwasannya kefasikan ada dua jenis, yang mengeluarkan dari agama, yang satu lagi tidak sampai mengeluarkan dari agama, tidak sampai mengeluarkan dari keimanan. Nah, kemudian ciri-ciri orang-orang fasik di dalam ayat seperti apa disebutkan. Kita telah membaca tafsirnya walhamdulillah, yang memutus janji, tidak menepati janji, wa yaqta'una ma amarallah, memutus apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung. Ini orang-orang fasik, berbeda dengan orang-orang beriman. Nah, kemudian kita lanjutkan masih pada tafsir ayat 27, faulaika ay man hadhihi sifatuhu humul khasirun fid dunya wal akhirah. Maka orang-orang tersebut, yakni orang-orang yang memiliki sifat ini, sifat yang kemarin disebutkan, memutus apa yang seharusnya disambung, yang qudunal ahd, mengingkari apa perjanjian. Mereka ini orang humul khasirun, orang-orang yang merugi, yakni fid dunya wal akhirah, merugi di dunia maupun di akhirat. Wal billah. Nah, fahasaral khasarata fihim. Allah Subhanahu wa taala me menghasar, mengkhususkan kerugian. Ini kerugian ini hanya dikhususkan pada mereka. Lianna khusranahum amun fi kulli ahwalihim. Nah, karena sesungguhnya khusranahum, kerugian mereka itu am, bersifat umum, bersifat umum dalam semua keadaan mereka. Laisa lahum naw'un minar ribhi. Mereka tidak memiliki naw'un minar ribhi, jenis dari keuntungan. Mereka tidak memiliki sedikit pun keuntungan riba. Lianna kulla amalin salihin syartuhul iman. Ya, karena sesungguhnya kulla amalin, setiap amalan salih, syaratnya adalah al-imanu. Syartuhul imanu, syaratnya adalah keimanan. Faman la imana lahu la amala lahu. Bagi siapa yang tidak memiliki keimanan, ya maka barang siapa yang tidak memiliki keimanan, maka la amala lahu, dia tidak memiliki amalan. Tidak ada amalan baginya.
Wa hadzal khasaru huwal khasarul kufri. Dan khasar kerugian ini adalah kerugian kekufuran. Kerugian yang disebutkan fid dunya al akhirah ini kerugian kekufuran. Ya, wa ammal khasarul ladzi qad yakunu kufran wa qad yakunu maksiyatan wa qad yakunu tafriqan fi tarkil mustahabbi al-madhkuri nam al-madhkuru fi qawlihi ta'ala innal insana lafi khusrin fahadza 'ammun likulli makhluqin. Adapun kerugian yang mungkin disebabkan kekufuran atau kemaksiatan, kerugian yang bisa berupa kekufuran atau kemaksiatan atau tafrid, ya sering fitarkil mustahabi meninggalkan hal-hal mustahab yang disunahkan, yang dianjurkan, yang disebutkan kerugian yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-Asr, ya innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia, ya umat manusia benar-benar berada dalam kerugian. Nah, kerugian jenis ini am likulli makhluk. Ini umum untuk setiap atau seluruh makhluk. Semuanya merugi. Illa man ittasafa bil imani wal amali salih. Kecuali mereka-mereka yang ittasafa memiliki sifat iman dan amal soleh. Wattawasi dan saling menasehati dalam kebenaran dan juga saling menasehati dalam kesabaran. Ya ini sebagaimana di dalam surat Al-Asr. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat pada kesabaran. Wa haqiqatuhu fawatul khairil ladzi kana al-'abdu bi sadadi tahsilihi wa huwa tahta imkanihi. Nah, hakikat ke kerugian yang seperti ini, yang umum ini itu hakikatnya adalah fawatul khairi, hilangnya kebaikan. Yang mana kebaikan itu alladzi kana al-'abdu bi sadadi tahsili. Yang mana kebaikan itu sebenarnya seorang hamba bisa untuk meraihnya. Sebenarnya bisa. Bahwa tahta imkani. Dan itu berada di bawah kemampuannya. Masih dalam jangkauan kemampuannya. Ini khasar yang umum. Yang seluruh manusia kita semuanya dapat mendapatkan kerugian yang seperti ini. Adapun yang disebutkan dalam ayat ini adalah hasar, dikhususkan atau dihasar, ya dikhususkan hanya untuk mereka-mereka yang kufur. Nah, ya laisa lahum nau'an minar riba, yang tidak pernah mendapat kerugian. Kemudian kita lanjutkan pada ayat ke-28, At-Tamin wal Ishrin. Tsumma qala ta'ala, kata Syekh Sidi, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Kaifa takfurun? Ya, bagaimana bisa kalian ingkar, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Padahal kamu tadinya amwatan, mati. Fa ahyakum. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kalian. Tsumma yuhyikum. Oh, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Tadinya amwatan, kemudian dihidupkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
akan mematikan lagi. Akan mematikan kalian. Kemudian setelah kematian itu yuhyikum menghidupkan kalian kembali. Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kalian kembali. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Bagaimana bisa kalian ingkar kepada Allah? Demikian ayat 28. Wa hadza istifhamun bima'na ta'ajjubi wa taubihi. Kata Syekh Sidi rahimahullah, ini adalah bentuk pertanyaan yang bermakna at-ta'ajjub. Ya ta'ajjub. Apa namanya? Takjub, heran. Wa taubih merupakan celaan. Pertanyaan dengan makna yang bermakna taubih celaan. Wal inkar pengingkaran. Ya, bagaimana bisa kalian kufur terhadap Allah? Ini pertanyaannya mengandung makna demikian. Ai kaifa yahsulu minkumul kufra billahilladzi khalaqakum minal adami. Ya, ini bermakna kaifa yahsulu minkumul kufru billahilladzi khalaqakum minal adami. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin yahsulu minkumul kufru billah? Bagaimana mungkin terdapat kekafiran pada diri kalian terhadap Allah? Yang Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang khalaqakum minal adami. Menciptakan kalian, yang telah menciptakan kalian dari ketiadaan. Ya, bagaimana ada kekufuran pada diri kalian? Bagaimana kalian bisa kufur? Wa an'ama 'alaikum bi asnafin ni'ami. Ya, kemudian jadi setelah menciptakan dari ketiadaan, kemudian memberikan nikmat an'ama 'alaikum bi asnafin ni'ami dengan berbagai macam kenikmatan, memberi kalian nikmat dengan berbagai berbagai macam kenikmatan. Kemudian setelah itu summa yumitukum inda istikmali ajalikum. Kemudian mematikan kalian saat ajal telah sempurna, istikmali ajalikum. Wa yujazikum fil kuburi. Nah, jaza yujazi memberi balasan di dalam kubur. Setelah diwafatkan, dimatikan, dibalas di dalam kubur. Summa yuhyikum ba'dal ba'thi wan nusyuri summa ilaihi turja'un. Kemudian setelah dikubur, nah, dihidupkan ba'dal ba'thi wan nusyur. Ya, setelah kebangkitan dan juga al-ba'tsu wan nusyur, hari kebangkitan, hari perhitungan. Summa ilaihi turja'un. Kemudian hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Nah, fayujazikumul jaza al aufa. Hanya kepadanya kalian dikembalikan sehingga dia memberi kalian balasan yang sempurna. Nah, bagaimana bisa kalian ingkar? Faidza kuntum fi nam tasarrufihi wa tadabburihi wa birrihi wa tahta awamirihi diniyati wa min ba'di dzalika tahta dinihi al jazai afa yaliqu bikum an takfuru bihi wa hal hadza illa jahlun 'azimun wa safahun wa hamaqatun.
Nah, maka jika kalian berada fi tasarrufihi wa tadabburihi, berada di dalam pengaturannya, au wa tadbirihi wa tadbir, tasarrufihi wa tadbirihi. Dalam pengaturannya, dalam pengelolaannya, wa birrihi, dalam kebaikannya, wa tahta awamirihid diniyati, serta di bawah aturan agamanya. Dan setelah itu berada di tahta dinihil jazai. Nah, kemudian setelah itu berada di akhirat, di bawah aturan pembalasan. Jadi akhirat. Apa yaliqu bikum antakfuru bih? Apakah pantas bagi kalian untuk ingkar, untuk kufur kepadanya? Setelah tadi dia di bawah tasarrufihi, kekuasaan Allah, pengaturannya, serta di bawah kebaikannya, diberi nikmat dan sebagainya. Kemudian ketika meninggal masih di bawah apa namanya kekuasaannya, tidak bisa lepas sama sekali barang sedetik pun. Maka afayaliqu bikum antak furubi, apakah pantas bagi kalian untuk kufur kepadanya? Wahal hadza illa jahlun azimun wa safahun hamaqatun. Dan apakah hal ini ya bukanlah suatu jahlun azim, kejahilan yang besar, wasafahun, merupakan kebodohan. Apakah ini bukan merupakan kebodohan? Wahamakotun, ya ke kebebalan. Ya tentu saja iya. Bal alladzi yaliqu bikum an tu'minu bihi wa tattaquhu wa tashkuruhu wa takhafu 'adzabahu wa tarju thawabahu. Bahkan yang pantas, ya yang pantas bagi kalian adalah antuk minubih, untuk beriman, beriman kepadanya, bertakwa kepadanya, bersyukur, ya wa takhafu adzabah, takut akan azabnya dan berharap akan pahalanya, wa tarju thawabahu. Inilah yang pantas bagi kalian. Nah, demikian kita telah membaca tafsir ayat 24, dan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembacaan tafsir ayat 27 dari surat Al-Baqarah juga. Nah, demikian. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.